Usai mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan, Piso Jalak berniat untuk pamit. Bapak-bapak, maaf sekali lagi saya bertanya, kira-kira di mana ya gua terlarang sarang siluman ular yang bapak-bapak ceritakan tadi? 4 lelaki setengah tua yang berada di pos ronda terlihat terkejut dan saling berpandangan, lalu mereka semua sepertinya sedang berpikir dan melempar kode rahasia. Sekian lama berbicara dalam bahasa isyarat, akhirnya salah satu orang berkata, di ujung jalan sana, nanti ada jalan setapak, ikuti jalanan menanjak itu, waktunya sekitar 7 jam perjalanan. Apabila Napiso sampai suatu tempat yang dipenuhi bau menyengat, itu sudah dekat. Tetapi kenapa Mas Piso menekan tempat larangan itu? Kami semua haram hukumnya ke sana, mendekatinya saja sudah dilarang. Piso Jalak tersenyum, ya agar saya tahu wilayah sana wilayah larangan Pak hehehe. Permisi, Assalamualaikum, serentak semuanya menjawab, Waalaikumsalam. Setelah mengucapkan salam Piso Jalak segera pamit meninggalkan pos ronda. Salah seorang kembali bertanya, Mas Piso mau kemana? Sembari tersenyum Piso Jalak menjawab, pulang ke rumah Pak Maheri, mau istirahat dulu Pak. Keempat lelaki di pos ronda kemudian mengangguk-angguk, lalu seseorang sempat berbisik, hei kalian pernah dengar tidak? Dulu warga kita pernah ada yang kerasukan roh siluman ular yang berkhianat, dia memasuki tubuh salah satu warga kita. Ketiga kawannya seketika terbelalak dan mulai mengangguk-angguk, oh iya? Saat itu warga kita itu berteriak-teriak sembari mengatakan, akan ada waktunya, yaitu kehancuran yang datang kepada seluruh penduduk siluman ular dan juga ratunya, oleh seorang pemuda. Gagah karena dipenuhi kemarahan dan dendam, cetusnya melanjutkan, apakah itu Mas Piso? Tanyanya kembali sembari diliputi rasa penasaran, tetapi Mas Piso itu, kita lihat tidak seperti pemuda yang pemarah, dan lagi tidak ada alasan apapun sampai dia harus dendam kepada bangsa siluman ular. Timpal lelaki lainnya. Semuanya mengangguk-angguk, ya sudahlah, masa kita semua percaya dengan informasi dari orang yang kesurupan, apalagi ia mengaku sebagai salah satu bangsa siluman ular yang berkhianat sehingga diusir dari kerajaannya sendiri, pungkas salah satu lelaki lainnya. Sementara itu Piso Jalak mulai berjalan di jalanan tanah desa Vitaratra, hatinya mulai berkata, Guru, apakah ujian yang harus aku laksanakan adalah membasmi kerajaan siluman ular di gua terlarang di hutan sana? Ya. Dengan demikian maka berakhirlah kutukan kepada Zokini, dan dengan berakhirnya kutukan itu, maka palu kedamaian warisan leluhur akan berada di tangan Zokini. Ya sepertinya itu maksud dari ujian guru. Zokini adalah pemuda yang tepat sebagai pemimpin dan pelindung desa ini. Sakti, berwibawa dan ramah terhadap siapapun. Merasa sudah bisa menebak apa yang harus ia lakukan di masa menjalani ujiannya, Piso Jalak mulai berjalan menuju ujung jalan desa. Hei, rupanya jalan menuju ke sana harus melewati kembali rumah Pak Maheri. Hehehe ya sekalian aku bisa melihat damainya rumah di mana aku bertempat tinggal sementara, ucapnya dalam hati. Ketika mulai mendekati rumah Pak Maheri, mata tajam Piso Jalak melihat sekelebatan bayangan hitam yang berjalan keluar dari pintu belakang rumah menuju sumur. Piso Jalak segera berjongkok di bawah pepohonan pinggir jalan. Mata tajamnya memperhatikan bayangan hitam yang berjalan dengan penerangan obor kecil menuju sumur belakang rumah. Itu adik Nyimas Vityavana. Tampaknya ia akan ke kamar kecil, gumam Piso Jalak. Dengan sedikit tersenyum geli membayangkan sosok lugu tersebut, Piso Jalak memperhatikan aktivitas Nyimas Vityavana yang meletakkan obor kecil di dekat sumur kemudian menimba airnya. Hehehe rupanya kalau melihat diam-diam seperti ini, asyik juga, tawa kecil Piso Jalak tertahan. Selanjutnya mata tajamnya memperhatikan Nyimas Vityavana yang menuangkan air timbaan kepada San lalu mulai berwudu. Masya Allah adik Nyimas, adik benar-benar wanita syolihah seperti yang aku lihat melalui penerawangan ilmu Condromaisanku. Berbahagialah lelaki yang bisa menjadi pendampingmu, decak kagum Piso Jalak. Tanpa sadar, aktivitas memantau itu dilakukan oleh Piso Jalak, sampai tubuh Nyimas Vityavana menghilang kembali masuk ke dalam rumahnya. Kedua genggaman tangan Piso Jalak ia kepalkan kuat-kuat, adik, dan juga bapak serta ibu, tak akan kubiarkan Zokini mendapatkan bala dari kutukan Ratu Siluman Ular. Kalian sudah baik kepadaku, maka aku Piso Jalak akan ikhlas membantu kalian semua. Giginya tiba-tiba menggertak lalu matanya berubah menjadi merah menahan gejolak kemarahan. Setelah itu Piso Jalak bergegas menuju ujung jalan desa. Lalu tubuhnya mulai berlari menelusuri jalanan setapak yang menanjak. Desa napasnya terdengar berirama cepat.
Tanda si pemilik tubuh itu sudah tidak sabaran mencapai tujuan yang ia inginkan. 4 jam dengan cara berlari, menghantarkan tubuh pemuda berusia 20 tahun itu pada suatu tempat yang mulai dipenuhi oleh kabut dan bau anyir yang menyengat. Sembari mengatur napasnya kembali, Piso Jalak mulai berpikir, syukurlah aku tiba dengan cepat, andai saja aku berjalan, bisa-bisa 7 jam baru bisa sampai ke tempat ini. Piso Jalak berhenti sejenak lalu berjongkok mencari dan memunguti pecahan-pecahan batu cadas kecil yang ada di sekitar ia berjongkok. Dirasa cukup, kemudian ia berdiri sembari memasukkan pecahan-pecahan batu cadas tersebut ke dalam saku kanan dan kiri celananya. Hidung Piso Jalak dipertajam untuk mengikuti arah bau anyir yang lebih menyengat, ia terus berjalan mendekati sumber bau tersebut. Sesampainya di puncak, Piso Jalak berdiri memandang sebuah goa yang besar. Dibantu pantulan sinar bulan, ia mencoba menerobos jauh ke dalamnya. Bismillahi tawakkaltu. La haula wala quwata illa billahil alil azim, panjat doa Piso Jalak dalam hati. Lalu mulut Piso Jalak berteriak, "Hai Ratu Siluman Ular, keluarlah," bentaknya. Merasa tak ada jawaban, Piso Jalak mengulanginya sampai 3 kali. Namun tetap tidak ada perubahan sama sekali. Dengan sedikit marah, Piso Jalak mulai merapalkan ajian selenti kilatnya. Illa manistarokosem, efaat ba'ah syihabu mubin. Lalu dengan cepat Piso Jalak melepaskan 2 batu pecahan cadas dari kepitan jari tengah dan ibu jari miliknya. Wus, daar. Batu tersebut melesat masuk ke dalam mulut goa dan menimbulkan sedikit bunyi menggema. Tak lama terdengar suara desisan besar diikuti dengan hembusan angin dari dalam goa yang berbau anyir dan sangat menyengat. Tidak memakan waktu lama, terlihatlah dari dalam gelapnya goa, sepasang cahaya menyerupai mata berwarna merah menyala. Cahaya merah menyala tersebut semakin lama semakin mendekati bibir goa dengan cara zigzag. Piso Jalak mulai memperhatikan sosok ular yang tubuhnya sebesar pohon kelapa keluar dari tempat tersebut. Lalu sosok ular besar itu memandangi Piso Jalak dengan lidah yang terus menjulur ke depan. Tak lama, perlahan-lahan sosok tersebut berubah wujud menjadi seorang wanita cantik yang memakai pakaian ala kerajaan. Sosok itu terlihat anggun dan juga berwibawa, lalu bibirnya mulai bergerak, "Hai anak manusia, kenapa kau mengganggu kami? Ada urusan apa sehingga engkau berbuat kegaduhan di kerajaan kami?" bentaknya. Piso Jalak memejamkan matanya sesaat. "Guru, aku yakin ini bukanlah kenyataan, aku yakin ini adalah ilusi. Bagian dari ujian yang harus aku jalankan," ucapnya dalam hati. Dengan tak kalah lantang Piso Jalak berteriak, "Apakah engkau Ratu Siluman Ular?" Mendengar bentakan itu sang wanita cantik, anggun dan berwibawa itu pun terbelalak kaget sembari menahan amarahnya. "Hai pemuda gagah! Sungguh tidak sopan engkau memanggil dan menyebut junjungan kami dengan kalimat itu. Kau harus menambahkan yang mulia di depannya," bentak wanita tersebut. "Oh, jadi engkau bukan Ratu Siluman Ular ya? Wah, kemana ratumu wahai wanita ular?" bentak Piso Jalak kembali. Mendengar perkataan itu, sang wanita semakin terkejut dan juga berlipat ganda marahnya. "Benar-benar mencari mampus engkau bocah. Aku Menarana, panglima di kerajaan Siluman Ular ini." "Aku adalah Menarana, komandan kerajaan ular. Yang mulia ratu kami sedang melakukan tapalaku dan tidak ada di tempat ini," bentaknya yang juga semakin kuat dibarengi dengan mata yang melotot tajam menahan marah. Melihat itu, bukannya takut, Piso Jalak justru tersenyum geli. Ya memang selama hidupnya Piso Jalak jarang sekali melihat wanita. Mulai dari dalam penjara sampai ia berguru kepada kakek tua alim Syajaratul Yakin. Bahkan di pondok pesantren Waliatalatov pun sang guru Kiai Sidratul Muntaha memberinya tempat tidur di pojok dapur pondok pesantren. Nyaris selama di sana ia tak pernah bergaul dengan siapapun. Saat semua santriwan dan santriwati mengaji, Piso Jalak justru asyik dalam aktivitasnya memasak. Di saat semua warga Ponpes beristirahat dan berkumpul sembari bersosialisasi serta berkomunikasi, Piso Jalak justru tidur untuk menyiapkan kembali fisiknya agar bisa memasak menu makan selanjutnya. Dan di waktu-waktu sempit, seperti menunggu nasi dan air minum matang saat dimasaknya, disitulah ia mendapatkan ilmu membaca Al-Quran dan tajwid dari rasa simpati Nayalifa Az-Zahra yang secara diam-diam datang ke dapur. Maka tak heran apabila di mata dan hati Piso Jalak hanya Nayalifa Az-Zahra lah wanita yang tercantik, terbaik, terlembut dan tersegalanya.
Menarana sang panglima kerajaan siluman ular terbelalak bingung melihat pemuda tampan di depannya bukannya takut tetapi terlihat melamun dan senyum-senyum sendiri. "Hai bocah, kenapa engkau senyum-senyum genit seperti itu?" bentaknya kembali. Seketika Pisau Jalak menjadi kelabakan dan tersadar. Sembari garuk-garuk kepala Pisau Jalak menjawabnya. 1. Aku sangat kangen dimarahi wanita cantik, seperti ibuku. 2. Aku belum pernah melihat wanita cantik yang marahnya serem kayak Ibu Panglima. Hehehehe.